Baik, selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi, Pak Manto. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik, Pak Manto. Bagaimana dengan kabar Pak Manto hari ini? Baik Pak, terima kasih. Baik Pak, sesuai percakapan pra-coaching kita bahwa hari percakapan kita adalah hari ini ya Pak ya. Siap ya Pak ya? Eh, Siap, Pak Manto, siap. Ya, Dengan baik senang hati selama bertemu dengan Pak Manto hari ini. oke siap betul. Baik Pak, di sesi coaching ini saya berharap Bapak bisa mendengarkan secara rileks tanpa ada tantangan yang menghambat hati Bapak. Kiranya Bapak tetap senyum, semangat untuk menjawab apa yang menjadi coaching kita hari ini. Oke, baik Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan pengalaman Bapak selama ada di SMP Negeri 4 Reog. Misalnya ada pengalaman baik maupun pengalaman buruk Pak. Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Terima kasih. Iya, begini Pak Manto. Eh, saya ini kan guru bahasa Inggris toh, Pak. Lalu ada seorang siswa saya yang namanya Aldi begitu. Setiap kali ada pembelajaran bahasa Inggris, saya melihat dia itu ya tidak semangat, Pak. Makanya pada kesempatan ini saya mau curhat begitu dengan Pak Manto. Ya, barangkali eh, masalah saya ini bisa dicari solusi yang terbaik, Pak. Ya. Baik Pak, tadi sudah dijelaskan Bapak Aldi eh, kesulitan belajar berbahasa Inggris dalam kelas sehingga dia tidak aktif ya Pak ya. Jadi Iya, Pak Manto. menurut Bapak menurut Bapak Aldi ini kesulitan belajar kira-kira faktornya apa ya Pak ya? Iya, terima kasih Pak Manto. Eh, saya mengajar di kelas 9A, Pak Manto. Siswa ini berada di kelas tersebut dan saya perhatikan betul, Pak. Saya perhatikan betul setiap ada pelajaran bahasa Inggris, anak ini tidak semangat ya. Kadang juga anak ini kalau ada les bahasa Inggris dia tidak datang sekolah. Ketika saya tanya ke ketua kelasnya, ke teman-temannya di kelas ini, eh, mereka jawab kalau dia alpa. Ya. Saya berpikir bahwa eh, anak ini kok begini, ya. Apa yang terjadi dengan siswa ini? Sementara murid-murid yang lain itu kalau ada les bahasa Inggris itu eh, dengan semangat ya, dengan semangat mereka belajar. Tapi anak ini saja yang saya perhatikan betul tidak semangat ketika saya menyampaikan materi bahasa Inggris. Baik Bapak, tadi itu kadang-kadang dia tidak masuk sekolah karena tidak semangat menerima pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya pikir dia memiliki kesulitan dalam dirinya. Tentu kita segera sebagai guru tentu mencari tahu alasannya bagaimana sehingga dia tidak bersemangat. Baik Pak, ketika Bapak menghadapi situasi ini, bagaimana Bapak menghadapinya dan solusinya bagaimana Pak? Iya, Pak Manto. Kebetulan eh, 4 hari yang lalu, Pak Manto, saya ada pelajaran bahasa Inggris lagi. Lalu saya memperhatikan siswa tersebut, ya seperti biasa tidak semangat dan sampai terakhir pelajaran itu malah dia tertidur begitu. Lalu pada saat istirahat saya coba panggil dia ke ruangan guru, saya coba tanya ya, tanya kira-kira mengapa dia tidak semangat setiap kali ada pelajaran bahasa Inggris yang dibawakan oleh saya. Dari
apa yang saya tanyakan ke Aldi ini, dia hanya menjawab bahwa saya tidak senang dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu saya berpikir begini, apakah karena metode saya yang salah ya mengajar bahasa Inggris ini, makanya si Aldi ini tidak semangat setiap kali ada pelajaran bahasa Inggris. Ini pertanyaan reflektif saya, Pemantu ya. Apa karena metode saya yang tidak bervariasi, makanya si Aldi ini tidak semangat setiap kali pelajaran bahasa Inggris? Ya, baik Pak. Tadi situasinya dia tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggris, di mana dia tidak semangat dan sudah dilakukan pendekatan pribadi karena memang dia tidak senang dengan pelajaran bahasa Inggrisnya. Tadi Bapak sudah menceritakan bahwa karena kemungkinan metode yang diberikan tidak tepat. Kalau memang metodenya Bapak itu tidak tepat, bagaimana Bapak menanggapi agar anak ini bisa aktif kembali dalam kelas? Iya, terima kasih Pak Manto. Sejak saat itu ya saya coba berpikir ya, eh, saya harus berubah ya, merubah metode pembelajaran saya di kelas. Ya, sejak saat itu saya berpikir untuk melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga dengan pembelajaran ini nanti apa yang menjadi kebutuhan dari setiap peserta didik di kelas saya itu bisa terjawab, termasuk bisa menjawab untuk kebutuhan belajar dari siswa saya yang bernama Aldi ini. Iya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa saya mencoba merubah metode, yaitu metode berdiferensiasi. Jadi berarti metode ini ya Bapak, metode yang cocok untuk latar belakang dari si Aldi ini ya Pak ya? Iya Pak, Iya. saya mau mencoba dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini karena saya melihat bahwa metode ini bisa menjawab semua kebutuhan guru yang ada di kelas saya. Karena terus terang saja Pak, selama ini metode yang saya gunakan itu uh, hanya metode ceramah ya, metode ceramah sehingga saya berpikir bahwa uh, metode ceramah ini tidak menjawab semua kebutuhan belajar siswa di kelas saya termasuk si Aldi ini. Baik Bapak, sebelumnya Bapak menggunakan metode ceramah, sehingga Bapak mencoba menggunakan metode berdiferensiasi. Menurut Bapak, apakah metode berdiferensiasi ini berjalan dengan baik dan bisa memecahkan masalah yang Bapak hadapi, atau ada alternatif lain yang bisa memecahkan masalah tersebut? Ya, untuk sementara Pak, saya berinisiatif ya. Kebetulan saya juga telah menonton banyak video di YouTube, ya membaca referensi-referensi lain di internet berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Ya bisa menjawab semua kebutuhan siswa-siswi di kelas. Sehingga untuk sementara saya tidak mencari alternatif lain, tetapi saya ingin mempraktikkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas saya. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Luar biasa Bapak ini sudah bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh Aldi. Yang mau saya tanyakan kembali ya Bapak, bagaimana aksi Bapak ke depannya sehingga masalah ini tidak dapat ditularkan kepada anak-anak yang lain, sehingga pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik? Ya, saya tentunya sebagai guru harus mempersiapkan diri dengan baik, Pak ya.
persiapan-persiapan saya ini tentunya nanti saya buktikan pada saat proses pembelajaran di kelas ya. Persiapan-persiapan saya itu adalah seperti saya menyiapkan materi yang bervariasi, tentunya harus memenuhi kebutuhan seluruh belajar peserta didik. Saya juga akan menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik seperti video, lalu gambar, lalu teks ya Pak. Sehingga dengan menyiapkan berbagai macam materi yang berbeda, saya yakin bisa menjawab kebutuhan belajar peserta didik saya di kelas yang selama ini saya alami bahwa ada satu siswa itu yang tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Baik Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan karena sesi kita sudah selesai? Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan dalam coaching ini? Mungkin Bapak bisa ceritakan hal yang baik dalam sesi coaching ini. Ya, tentunya hal yang baik dari ngobrol saya dengan Pak Manto, ya saya berterima kasih dengan Pak Manto dan perasaan saya merasa senang karena solusi masalah saya ini sudah terjawab ya ketika saya ngobrol-ngobrol seperti ini dengan Pak Manto, dan tentunya sangat bermanfaat Pak Manto karena saya yakin ketika masalah saya ini dikonsumsi oleh saya secara pribadi, maka masalah itu susah untuk terselesaikan. Sehingga saya sangat berterima kasih untuk perbincangan sore hari ini dengan Pak Manto yang sudah memberikan masukan-masukan positif, konstruktif buat saya, sehingga saya bisa keluar dari masalah ini. Terima kasih banyak Pak Manto. Baik Pak, terima kasih banyak juga sama-sama. Dari Bapak, terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching. Dan semoga Bapak tetap sehat selalu dan semangat menjalankan tugas. Dan sampai jumpa minggu depan, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. siang. Ya. Selamat siang.